Ivar Jenner respon ketertarikan Roberto Mancini. FIFA beri bocoran, supporter tanah air full senyum. Masalah yang wajib diperbaiki Garuda Muda jelang lawan Guinea. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dipantau pelatih asal Italia, dua timnas U23 beri respon. Fakta menarik datang dari dua punggawa Garuda Muda yakni Ivar Jenner dan Justin Hubner yang kompak merespon pujian Roberto Mancini, yakni usai memantau keduanya di Piala Asia U23. Sebagaimana diketahui, hal itu terungkap dari unggahan tenaga ahli Kemenpora RI Hamdan Hamedan, di mana pria yang menjembatani pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia ini bersama Roberto Mancini sempat berbincang sembari menyaksikan laga timnas Indonesia U23 versus timnas Irak U23, yakni di perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 pada Kamis 2 Mei kemarin. Salah satu poin diskusi adalah apakah ada pemain Garuda Muda yang layak tampil di Serie B. Menurut Roberto Mancini, ada 4 nama, yaitu Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Nathan Joaon. Sontak kabar tersebut langsung sampai ke pemain yang dimaksud. Nyatanya, Ivar dan Justin kompak memberikan respon di kolom komentar postingan Hamdan Hamedan. Justin Hubner memberikan emoji mengangkat bahu, sedangkan Ivar Jenner tampak memberikan kode dengan mata berkedip. Patut dinanti apakah penilaian Mancini itu benar atau tidak. Hamdan sengaja menjadikan Serie B barometer lantaran ada pemain timnas Indonesia yakni JZ yang berkarir di liga itu bareng Venezia LC. Ivar Jenner sendiri merupakan pemain LC Utrecht yang berpotensi segera mendapatkan tempat utama. Sementara Justin Hubner sejatinya adalah pemain milik Wolves, namun ia kini sedang menjalani masa peminjaman di Jepang bersama Cerezo Osaka. Dengan perkembangan keduanya, bukan tidak mungkin Ivar Jenner dan Justin Hubner bisa mengikuti jejak JZ di Serie B, bahkan segera naik kelas ke Serie A. Masalah yang wajib diperbaiki Garuda Muda jelang lawan Guinea. Pertama, akurasi tembakan kurang baik. Dalam evaluasi Sintayong di Piala Asia U23 2024, minimnya jumlah tembakan tim menjadi sorotan. Timnas Indonesia U23 hanya mencatatkan 79 tembakan dengan hanya 19 diantaranya yang mengarah ke gawang. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan tim-tim seperti Uzbekistan, 124 shot dengan 38 on target, Irak 94 shot dengan 34 on target, dan Jepang 91 shot dengan 32 on target. Untuk itu, jelang lawan Guinea, Sintayong menegaskan anak asuhnya untuk berani lebih memaksimalkan shooting, baik di dalam maupun di luar lapangan dengan akurasi yang tinggi. Kedua, pertahanan masih kurang solid. Timnas Indonesia U23 memiliki catatan kebobolan yang mengkhawatirkan di Piala Asia U23 kali ini, di mana Garuda Muda menempati peringkat tertinggi dalam hal jumlah gol yang diterima. Dalam 6 pertandingan, Garuda Muda sudah kebobolan 9 gol, di mana rata-rata 2 gol setiap pertandingan selama fase gugur. Ini terjadi mulai dari laga perempat final melawan Korea Selatan 2-2, semifinal lawan Uzbekistan 0-2, hingga pertandingan perebutan peringkat ketiga melawan Irak 1-2. Menghadapi Guinea yang lebih mengandalkan fisik dan kecepatan, Sintayong berpotensi menerapkan strategi bertahan yang lebih solid dan mencuri gol seefektif mungkin. Ketiga, pemanfaatan peluang menjadi gol. Timnas Indonesia U23 berhasil mencetak 8 gol selama Piala Asia U23. Namun angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan tim-tim semifinalis seperti Uzbekistan 14 gol, Jepang 10 gol, dan Irak 9 gol. Kekurangan ini terletak pada tingkat konversi peluang yang rendah, dengan hanya 14% dari peluang yang berhasil dimanfaatkan. Pelatih Sintayong pun perlu memperbaiki efisiensi serangan timnya agar setiap peluang dapat dimaksimalkan.
terutama dalam laga penting melawan Guinea U23. FIFA beri bocoran, supporter tanah air full senyum. Kabar baik menghampiri pecinta sepak bola tanah air usai laga timnas Indonesia U23 kontra Guinea dapat disaksikan langsung via live streaming. Sebagaimana diketahui, laga playoff Olimpiade 2024 antara timnas Indonesia U23 versus Guinea bakal digelar secara tertutup alias tanpa penonton. Duel tersebut bakal berlangsung di Stadion Clairefontaine, Paris, Prancis pada Kamis mendatang. Laga ini begitu penting mengingat pemenang akan mengunci tiket terakhir ke Olimpiade Paris 2024 untuk bergabung dengan 15 negara peserta lainnya. Sebelumnya, laga yang dikabarkan bakal digelar secara tertutup telah menimbulkan kekecewaan yang luas. Salah satunya diutarakan oleh fans timnas Indonesia U23. Namun FIFA lewat sebuah artikel di laman resminya mengisyaratkan bahwa pertandingan ini bisa disaksikan via live streaming. Hanya tersisa satu tiket yang harus diisi untuk turnamen sepak bola Olimpiade Putra Paris 2024. Dan Anda dapat menyaksikan pertandingan playoff penentuan antara Indonesia dan Guinea secara langsung di FIFA Plus. Tulis FIFA melalui laman resminya. Garuda Muda sendiri harus memainkan babak playoff Olimpiade 2024 kontra Guinea setelah finish di peringkat keempat Piala Asia U23 2024. Di sisi lain, Guinea selaku tim peringkat 4 Piala Afrika U23 2024 sampai ke tahap ini hanya bermodalkan satu kemenangan. Mereka tercatat menang 3-1 atas Kongo di fase grup. Akan tetapi kalah di dua laga lainnya. Di babak semifinal sendiri mereka ditumbangkan oleh Mesir dan kemudian kalah dari Mali di perebutan tempat ketiga.